Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesh Jamalau, NIM 0548978833, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktek 3 basis data. Di soal pertama melakukan praktikum transaksi data, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama, saya memastikan dulu exam kita berjalan aktif hijau. Kemudian saya langsung ke localhost. Oke, di sini. Nah, di sini saya menggunakan data yang lama di tugas 2 di sini. Kemudian untuk melakukan transaksi sesuai panduan kita akan ke rutin. Namun tadi saya sudah membuat di sini sudah masuk, namun saya akan praktekkan kembali. Untuk pertama, yaitu kita ke routines. Di sini sudah ada 2 transaksi, kita edit saja transaksi ini untuk menambah transaksi. Oke. Di sini saya tadi sudah membuat di transaksi. Ketika kode ini tanpa commit, maka itu akan tidak masuk di data pasien. Contoh kita coba, ini saya sudah lakukan. Oke, kita langsung go. Kita lihat di transaksi pertama tadi. Kita buat create new aja biar lebih transaksi. Oke, kita copy aja biar cuma percepat. Kita update datanya, itu ada di sini ada Deo. Namun di sini saya tidak menggunakan commit. Apa yang terjadi ketika kita buat data ini, transaksi ini, apakah tersimpan atau tidak? Nah, di sini kita cek. Nah, di data pasien belum masuk ya. Tapi di transaksi itu sudah tadi. Namun kita coba kalau kita menggunakan commit, data itu akan masuk ke pasien. Kita edit lagi. Udah masuk di data transaksi. Kita lihat di sini. Nah, baru bertambah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah rollback. Di sini tadi saya sudah buat transaksi 2. Tidak bingung, kita hapus dulu. Oke, transaksi.
saya ini mempercepat saja sebelum kita di sini perintah rollback itu adalah membatalkan perubahan. Contoh misalnya kalau kita melakukan update data yang di pertama ataupun perintah kedua, jadi dia tuh melakukan save ke perubahan yang pertama. Kalau misalnya kita kembalikan ke kita rollback, kemudian ada perintah ini, menjadi dia akan menyimpan ke perintah yang pertama. Atau kalau kita rubah di sini simpan perubahan yang kedua, maka perintah itu akan update yang kedua ini akan tersimpan yang perintah kedua. Contohnya kita merubah tadi Dio 27, kita akan merubah dia menjadi 28. Edit pasiennya kita ubah. Oke, save. Salah tadi. Nah, tadi sebelumnya lokasinya itu di Jakarta alamatnya, namun ini ada perubahan di Bengkulu. Oke, di sini pada prinsipnya setiap instruksi yang ada kita lakukan itu bisa berubah ketika kita melakukan input kode commit ya. Ketika kita juga mau merubah dengan supaya tidak kembali ke ini, kita menggunakan rollback. Oke, sini sudah melakukan transaksi. Di sini intinya pada praktik ini kita mempraktikkan bagaimana kita menginput menambah data transaksi dengan benar. Ketika kita menggunakannya tidak benar kode commit, ya kita tidak dapat menyimpan data itu, hanya tersimpan di sini, namun tidak akan muncul di tabel data pasien. Dan kemudian rollback untuk membatalkan setiap perintah yang kita misalnya update ataupun perbarui data pasien misalnya. Ketika kita rollback save point, misalnya kita ada perubahan, hanya kita save point di contohnya kita tadi save point kita di perubahan kedua. Nah, save pointnya nih. Nah, di situ kita pasti memberikan perintah bahwa yang tersimpan itu adalah perintah kedua. Yang perintah pertama tadi tidak terjalankan karena kita ada batalkan perubahan kedua saja, misalnya rollback to save titik 1, simpan perubahan pertama misalnya. Nah, di sini maksudnya adalah ketika ada inputan update data perubahan 1 dan 2, kita akan melakukan rollback, artinya save point titik 1, berarti perubahan yang dilakukan 2 kali ini yang tersimpan itu adalah ke titik perubahan yang pertama. Di sini tadi sudah. Selanjutnya kita akan buat trigger. Oke. Kita
versi 3 jadi buat yang itu tadi salah, rupanya belum di save. Di sini save. Sudah muncul transaksi obat. Kita buat kita buat selanjutnya itu adalah tadi itu
indeks. Selanjutnya kita sini saya sudah tambahkan dari radio ke radio. Saya tadi lupa save. Oke. Selanjutnya dari di pasien ada pasien. Kemudian selanjutnya kita save dulu. Kita insert dulu. Di insertnya kemudian saya go. Oke, kita coba buat insert lagi. Coba kita cari datanya bisa deh. Oke, nah berhasil. Lima. Ini cek di data obat nih. Kita di 20 jumlahnya, ini jadi stoknya 15. Oke, berikut hasil praktik saya. Selanjutnya nomor 2 kita replikasi. Di sini saya masih belum memaksimalkan yang nomor 2 yang keterbatasan.
namun saya akan mencoba terlebih dahulu. Di sini kita di sini saya sudah mencoba untuk mereplikasi program, namun pada saat saya mengunduh Ubuntu masih belum bisa hingga saat ini dengan keterbatasan jaringan dan juga komputer saya yang mungkin belum support, ada kendala yang harus dihadapi. Namun saya memastikan bahwa saya memahami konsep dari proses dalam replikasi yang materi yang disampaikan. Baiklah, di sini saya sudah mencoba kembali dan mencari Linux yang sesuai, namun memang dalam pelaksanaannya saya menemui hambatan yang memang instalasi dan pencocokan untuk Linuxnya masih belum bisa, dan saya mencoba yang lain juga masih belum bisa. Namun ketika saya menggunakan versi mininya banyak sekali kekurangannya, seperti MiniOS atau Linux Lite dan sebagainya, dan Linuxnya masih belum bisa berjalan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih jika ada kesalahan dalam menyampaikan praktik ini. Saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.